Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Narayani dengan NIM 2450107042. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah topik yang sangat penting dan relevan dengan era digital saat ini, yaitu tentang Enterprise Resource Planning atau biasa kita kenal dengan singkatan ERP. Materi ini akan kita bahas secara menyeluruh, mulai dari definisinya, tujuan, manfaat, modul-modul yang ada di dalamnya, sampai contoh software ERP yang digunakan dalam dunia bisnis. Mari kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. Secara sederhana, ERP adalah perangkat lunak atau aplikasi yang terdiri dari berbagai modul yang saling terintegrasi. Modul-modul ini mencakup berbagai fungsi penting dalam organisasi ataupun perusahaan, seperti keuangan, SDM, persediaan, hingga penjualan. Kalau dulu, masing-masing bagian atau divisi bekerja dengan sistemnya sendiri. Misalnya, bagian keuangan memiliki software sendiri, lalu bagian gudang atau inventory itu menggunakan Excel dan lain sebagainya untuk bidang masing-masing. Namun sekarang, semua bisa dihubungkan dalam satu sistem yang saling berbagi data, yaitu ERP ini. Nah, kenapa ERP menjadi sangat penting? Karena ERP bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk perusahaan. Di antaranya, yang pertama adalah keunggulan kompetitif. Karena dengan informasi yang cepat dan akurat, perusahaan bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik. Yang kedua, efisiensi proses. ERP membantu memangkas proses manual lama yang rumit. Kemudian ketiga, prediksi yang akurat. Misalnya untuk perencanaan permintaan ataupun keuangan. Lalu kolaborasi antar departemen. Karena data terpusat dan mudah diakses oleh seluruh bidang. Lalu ada skalabilitas. Artinya, ERP bisa digunakan untuk bisnis dari yang skalanya kecil hingga besar. Lalu, ada informasi yang terintegrasi, yang membantu manajemen melihat gambaran besar, dan tentu saja penghematan biaya dalam jangka panjang. Semuanya ini bertujuan agar proses dalam perusahaan berjalan jauh lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Secara lebih spesifik lagi, ERP sangat membantu dalam dunia bisnis modern. Beberapa kelebihannya adalah yang pertama, real-time access. Informasi dapat diakses kapanpun dan dari manapun selama terkoneksi dengan sistem. Lalu yang kedua, multibahasa dan multi-currency. Ini sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi lintas negara. Lalu mobilitas yang tinggi. Dengan ERP yang sudah berbasis cloud, pengguna bisa mengakses sistem dari manapun dan dari device apapun, seperti laptop, tablet, hingga smartphone. Dan yang tidak kalah penting, tingkat keamanan data juga tinggi, karena sistem ERP memiliki fitur kontrol akses yang detail. Nah, tujuan utama dari ERP bukan sekedar digitalisasi, tapi transformasi total terhadap cara kerja perusahaan. ERP bertindak sebagai yang pertama sarana integrasi, agar semua alur kerja dari berbagai bagian perusahaan saling terhubung. Yang kedua, media komunikasi internal perusahaan, sehingga tidak ada lagi misinformasi yang terjadi antar bagian. Lalu, sebagai alat sinkronisasi, agar semua keputusan yang diambil itu selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Singkatnya, ERP membantu perusahaan bekerja seperti satu tubuh yang saling terkoordinasi. Selanjutnya, kita masuk ke modul-modul dari ERP. Salah satu kekuatan ERP adalah kemampuannya untuk mencakup banyak aspek operasional perusahaan melalui modul-modul yang tersedia. Seperti yang pertama ada accounting management, itu untuk pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Yang kedua, inventory management untuk memantau stok barang dan pengadaan.
Yang ketiga, purchasing management. Ini untuk mengelola pembelian barang dan jasa. Human resource management yang meliputi penggajian, absensi, dan penilaian dari karyawan. Penilaian atas karyawan. Lalu untuk modul sales management, itu untuk proses penjualan dari awal hingga akhir. Dan lain sebagainya seperti CRM, SCM, warehouse management, dan project management. Setiap modul ini bisa berdiri sendiri, tapi juga bisa saling terkoneksi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. ERP membantu mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan, baik itu manusia, uang, waktu, maupun informasi. Contohnya seperti ini. Jika bagian penjualan mencatat pesanan masuk, maka sistem secara otomatis akan memperbaharui data stok, memberitahu bagian gudang untuk menyiapkan barang, dan memberi sinyal ke bagian keuangan untuk membuat invoice. Semuanya terjadi secara otomatis dan simultan. Ini kekuatan dari ERP itu sendiri, yakni meminimalkan celah dan mempercepat proses bisnis. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ERP pada dunia bisnis itu yang pertama dapat melihat peningkatan dalam banyak departemen atau segmen pada bidang tertentu. Kemudian meningkatkan kegiatan bisnis sehari-hari dengan mengoptimalkan proses bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga, mobilitas perangkat lunak ERP pada pengguna memiliki akses ke database terpusat dari manapun proses bisnis bekerja dan dari berbagai platform device yang digunakan. Nah, tapi ada juga beberapa kekurangan atau tantangan dari sistem ERP ini sendiri. Misalnya yang pertama, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi, terutama untuk perusahaan kecil atau menengah. Lalu, tantangan perubahan budaya kerja, karena tidak semua orang siap berpindah dari sistem lama, yakni manual, ke digital. Dan juga terdapat learning curve atau waktu belajar yang cukup tinggi, terutama bagi karyawan yang belum familiar dengan teknologi. Oleh karena itu, sebelum menerapkan ERP, perusahaan harus benar-benar siap, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun waktu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke modul paket ERP pada bidang keuangan. Karena ini adalah jantung dari hampir semua organisasi. Nah, pada modul finance accounting ini, mencatat atau melacak semua transaksi yang berhubungan dengan akun-akun keuangan. Nah, modul keuangan memiliki serangkaian subsistem seperti financial accounting, lalu ada controlling, investment management, treasury, dan enterprise controlling, di mana di dalam modul financial accounting itu ada general ledger, AR atau AP, special ledger, fixed asset accounting, dan legal consolidation. Lalu di controlling itu modulnya ada overhead cost controlling, activity based costing, product cost accounting, dan profit analysis. Untuk modul investment management itu ada planning, budget, dan kontrol. Dan treasury ada cash management, treasury management. Dan untuk enterprise controlling itu ada menu ACE, business plan and budget, serta profit center cost. Nah, eh pertama kita akan membahas tentang financial accounting. Di sini kan mencakup buku besar, piutang dan utang, akuntansi aset tetap, laporan neraca dan laba rugi, konsolidasi laporan keuangan, di mana semua ini membantu perusahaan memiliki catatan yang lengkap, rapih, dan siap untuk diaudit. Lalu untuk modul controlling, ini berguna untuk melacak biaya operasional, mengukur profitabilitas per produk atau proyek, melakukan analisis biaya berbasis aktivitas atau ABC costing, dan melakukan perencanaan anggaran secara menyeluruh. Nah, kemudian untuk investment management, ini membantu perusahaan untuk merencanakan proyek besar, menghitung kebutuhan modal, menyusun rencana persetujuan, dan mengelola portofolio investasi perusahaan. Lalu untuk treasury management, ini terdapat dua modul ya, ada cash management dan treasury management.
Nah, di modul ini itu berfokus pada pengelolaan kas harian, pemantauan arus kas masuk dan keluar, pengelolaan pinjaman dan perjanjian keuangan, di mana hal-hal ini sangat penting agar perusahaan tetap sehat secara finansial. Nah, lalu untuk enterprise controlling, terdapat modul Executive Information System atau A-Study, di mana modul ini menyediakan informasi untuk mengolah organisasi. Lalu untuk modul yang kedua ada Business Planning, yakni menyediakan dukungan untuk unit bisnis. Nah, fungsi dari enterprise controlling ini yang pertama memberikan informasi kepada manajemen eksekutif, lalu merencanakan strategi bisnis, memprediksi ROI, mengontrol pusat biaya dan laba, di mana modul ini membuat pengambilan keputusan tingkat atas menjadi lebih data-driven dan tidak sekedar intuisi. Selanjutnya, beberapa vendor ERP populer di pasar adalah SAP AG dengan laman www.sap.com. Software ini sangat luas digunakan di perusahaan besar dan multinasional. Lalu ada Oracle, termasuk PeopleSoft dan GD AdWords. Lalu ada KAD Enterprise yang banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur skala menengah. Nah, pemilihan vendor ini biasanya disesuaikan dengan yang pertama skala bisnis, lalu kebutuhan spesifik, dan ketersediaan sumber daya internal untuk pelatihan dan pemeliharaan. Nah, sebagai kesimpulan, ERP adalah lebih dari sekedar software. ERP adalah strategi manajemen dan transformasi digital yang jika diterapkan dengan benar, bisa membawa perusahaan ke level yang jauh lebih tinggi. Dengan ERP, perusahaan bisa bergerak lebih cepat, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap perubahan. Namun, keberhasilan dari ERP itu sangat bergantung pada komitmen seluruh elemen perusahaan, mulai dari manajemen hingga pengguna akhirnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Semoga penjelasan saya hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa itu ERP dan bagaimana perannya dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.